Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Sahreza Sauki Ismail dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Operasional. Oke, hari ini saya mau membahas tentang metode transportasi dalam riset operasi, teman-teman. Ya, dalam riset operasi nanti di channel ini saya akan bahas mulai dari ada mungkin saya bahas di sini dari metode transportasi ya. Saya bahas itu dulu, ada nanti banyak lagi teman-teman, ada metode assignment, penugasan, linear programming, ada forecasting dan lain-lain sebagainya. Tunggu saja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai saja. Pertama, apa itu metode transportasi? Saya memulai ini dengan 3 pertanyaan utama teman-teman. Itu what, why, dan how gitu ya. Ya, apa, mengapa, dan bagaimana. Pertama tadi, apa itu metode transportasi? Nanti saya akan jelaskan apa itu metode transportasi. Yang kedua, mengapa metode transportasi itu penting. Memang tujuannya apa sih metode transportasi itu ya. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat metode transportasi. Yang keempat, apa saja model-model dari metode transportasi dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, begitu teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama. Apa itu metode transportasi? Di sini sudah saya bentuk ke dalam PowerPoint teman-teman ya, supaya lebih mudah. Oke, langsung saja. Pertama, metode transportasi terdiri dari 2 kata. Ya, metode dan transportasi. 2 suku kata maksud saya. Jadi transportasi itu adalah elemen penting dalam supply chain management, manajemen rantai pasokan gitu ya. Yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan metode merujuk pada bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita merencanakan dan mengoptimalkan proses. Dalam konteks ini adalah transportasi. Jadi metode transportasi itu dari kedua hal tadi yang bisa kita simpulkan, yaitu adalah metode transportasi adalah model yang digunakan untuk menentukan pola pengiriman terbaik. Jadi kemana kita harus mengirimkan barang itu, sebenarnya bisa gudang, tujuannya kota gitu teman-teman ya. Jadi kemana nih, harus berapa kilo nih kita mengirimkan ke masing-masing itu alokasinya. Jadi untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa sumber ya, daerah asalnya ke beberapa daerah tujuan, yang mana sumbernya itu kita harus ada penawarannya, kapasitas penawaran, sedangkan tujuan kapasitas permintaannya yang meminimalkan total biaya produksi dan meminimalkan total biaya transportasi. Begitu teman-teman. Jadi singkatnya, metode transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik yang meminimalkan total biaya produksi dan total biaya transportasi. Ya, selanjutnya adalah mengapa metode transportasi itu penting. Memang tujuannya apa ya? Pertama, di sini saya bagi jadi 4 aja langsung teman-teman. Pertama, untuk meminimalkan biaya pengiriman, jelas. Nanti akan saya jelaskan rinci di channel ini teman-teman ya. Yang kedua adalah mengatur distribusi produk ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi setiap daerah itu butuhnya berapa kilo, berapa ton gitu teman-teman. Pakai metode transportasi bisa teman-teman. Yang ketiga adalah untuk menemukan pola distribusi yang terbaik teman-teman, yang meminimalkan biaya sambil memenuhi penawaran dan permintaan. Yang keempat, kegiatan distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu teman-teman. Saya singkat aja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lalu selanjutnya apa saja nih syarat-syarat dalam metode transportasi? Nah, di sini saya bagi menjadi 6 teman-teman. Pertama, harus ada sumber atau barang itu dari mana asalnya. Gitu kan? Yang kedua, harus ada tujuan, destination-nya. Yang ketiga, tentu dari sumber ke tujuan ada biaya alokasi. Yang keempat, tentu setiap sumber memiliki kapasitas hanya mampu menampung berapa kilogram, berapa ton barang gitu teman-teman. Dan setiap tujuan memiliki kapasitas juga tentunya. Berapa maksimal yang dapat ditampung, nah itu dia permintaannya teman-teman. Dan yang keenam, harus ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lalu bagaimana nih? Kalau teman-teman bertanya kepada saya kalau tidak seimbang, kita gunakan tabel bantuan, yaitu tabel dummy teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video yang lain teman-teman. Makanya ikuti terus teman-teman ya. Metode transportasi ini akan terbagi menjadi beberapa episode. Kenapa saya buat beberapa episode? Supaya teman-teman mudah menontonnya gitu, teman-teman memahaminya gitu maksud saya. Oke. Jadi syarat-syaratnya ada 6 aja ya. Harus ada sumber, tujuan, biaya dari sumber ke tujuan, kapasitas sumber, kapasitas tujuan, dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir teman-teman, apa saja model-model dari metode transportasi dan bagaimana menyelesaikannya ya.
Model-model transportasi itu banyak, teman-teman. Tetapi yang saya bahas khususnya di video ini dalam riset operasi ya, dalam metode kuantitatif itu ada 5 di sini yang saya bahas. Ada terbagi menjadi 2 dulu. Ada solusi awal dan solusi optimal ya. Solusi awal terbagi menjadi 3. Ada model Northwest Corner atau NWC, ada model least cost atau LC, ada model Vogel's Approximation Method atau FAM. Begitu, teman-teman. Lalu apa metode ini sebenarnya? Metode Northwest Corner adalah ketika kita mengalokasikannya itu dari mendistribusikannya. Nanti kan kita buat tuh tabel transportasi, saya jelaskan di video berikutnya. Saya sekarang menjelaskan secara teoritis dulu, secara praktiknya nanti di video selanjutnya ya. Jadi kita mengalokasikan dari sudut kiri atas, dilanjutkan ke baris berikutnya dengan memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, seperti itu. Kalau least cost, kita mengalokasikannya ke daerah yang biayanya terkecil dari sumber ketujuannya. Kalau Vogel's Approximation Method, kita mencari penaltinya antara setiap baris dan kolom, selisihnya, begitu teman-teman. Nah, itu untuk solusi awal. Lalu bagaimana untuk solusi optimal? Untuk solusi optimal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu model stepping stone dan MODI. Stepping stone itu kita mencari perputaran setiap di daerah yang kosong ya, tidak ada alokasinya, kita cari perputaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sedangkan model modified distribution ini pengembangan dari stepping stone, teman-teman ya. Kita hanya mencari seperti stepping stone juga, tetapi itu kita menggunakan indeks, teman-teman. Jadi kayak ada UA, UB, UC, VA, VB, VC, nah gitu. Nanti saya akan jelaskan juga di video selanjutnya. Lalu teman-teman ada pertanyaan nih, terakhir sebelum saya tutup video ini. Dari solusi awal, mana metode yang paling terbaik? Ya saya jawab aja. Ya langsung saja saya jawab, itu metode FAM. Kenapa? Karena metode FAM itu tidak hanya dari sudut kiri atas saja terus dikerjakan. Tidak. Atau dia memperhatikan biaya terkecil saja. Tidak juga, tapi dia memperhatikan selisih antara baris dan kolom. Sehingga untuk mencapai solusi optimal dengan iterasi itu lebih sedikit. Nah, dalam metode transportasi, khususnya dalam riset operasi ini, kita nanti akan mengenal istilah iterasi. Iterasi itu adalah seberapa banyak kita melakukan pengujian untuk mencapai solusi optimal. Nah, kalau metode FAM ini, model FAM ini iterasinya sedikit untuk mencapai solusi optimal. Makanya untuk solusi awal, FAM adalah yang terbaik. Lalu kalau untuk solusi optimal, stepping stone dan MODI, nah ini jumlah iterasinya ya tentu akan sama, teman-teman ya. Tetapi mana yang pengerjaannya lebih mudah? Jawabannya adalah MODI. Kenapa MODI? Karena dia hanya melakukan perputaran pada satu sel saja, teman-teman ya. Satu kolom yang kosong saja. Kalau stepping stone semuanya kita uji. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita ingin mengetahui secara rinci, gunakanlah stepping stone. Tetapi jika ada berbagai sumber dan tujuan, kita memerlukan distribusi dengan skala besar, lalu kita memerlukan pekerjaan efektif dan efisien, nah gunakanlah MODI, seperti itu teman-teman. Jadi solusi awal pilihlah FAM, solusi optimal pilihlah MODI, seperti itu ya. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan mengenai metode transportasi dalam riset operasi semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa jawab kalau saya tahu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.